Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali kisah legenda penangsang dalam Kitung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto yang telah memasuki episode yang kelima. Saudara, di episode yang lalu diceritakan kedatangan Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Muria di pesantren Gunung Perawatan untuk menemui putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto. Kedatangannya adalah untuk memberikan penegasan sekaligus undangan penobatan Raden Bagus Mukmin untuk menggantikan ayahandanya Sultan Trenggono yang gugur dalam peperangan dengan kerajaan Blambangan di Panarukan. Namun nampaknya hal itu menjadi kebimbangan bagi diri Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto untuk menerima amanah dari para ulama Demak tersebut untuk memegang tampuk pemerintahan menjadi Sultan keempat di Keraton Demak Bintoro. Hal itu disebabkan Bagus Mukmin menyadari akan kurang kesempurnaan fisiknya yang mengalami cacat netra atau kebutaan di kedua matanya. Dan di episode yang kelima ini penangsang dalam Tahta Asmara berjudul Sontak Tersentak. Ulama Demak yang lama bermukim di Demak itu adalah Sunan Kalijaga dan sang putra Sunan Muria. Di pagi yang cerah itu, Sunan Kalijaga ingin melanjutkan perkataannya. Namun perkataannya itu terhenti ketika ia melihat dari arah belakang. Seorang gadis yang bernama Ratu Ayu, anak kedua Bagus Mukmin, datang membawa nampan kayu dan menyuguhkan minuman kepada ulama Demak tersebut. 14 keramik besar berisi teh jahe panas kegemaran ayahnya, serta 1 poci besar sebagai persediaan tambahan. Sementara yang menjadi teman minumnya telah tertata 2 besek bambu berisi singkong rebus dengan parutan ampas kelapa serta ubi merah rebus yang panas. Kepulan asapnya masih tergambar di udara ketika kedua besek itu diletakkan di meja kayu bundar di tengah peringgitan tempat duduk mereka.
wangi, wangi sekali ubi rebus ini. Pasti rasanya manis sekali, kata Kanjeng Sunan Kalijaga sambil tersenyum. Menerima tawaran anak perempuan Bagus Mukmin yang tak lain adalah cucunya sendiri. Monggo dinikmati yang sepuh, ucap Ratu Ayu. Hanya hidangan sederhana ala kadarnya dari orang-orang pegunungan, tambahnya. Anggukan penawaran yang sama disampaikan pula oleh gadis itu kepada Ulaman Demak yang duduk di sebelah kakek buyutnya. Yang dimaksud Ulaman Demak itu adalah Sunan Muria, seorang sunan yang berpakaian sama warnanya dengan ayahnya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, berjubah dan bersorban, semuanya berwarna purung. Monggo dicicipi Kanjeng Eyang, ucap Ratu Ayu dengan sangat sopan sambil menyorongkan jempol kanannya. Kata Ratu Ayu kepada Sunan Muria, dan Sunan Muria pun menganggukkan kepalanya. Sunan Muria sambil tersenyum. Ulama termuda Waliul Amri itu pun menghirup wanginya teh jahe panas pagi itu yang telah terhidang di atas nampan kayu. Demikian yang telah dilakukan oleh sang ayah, yaitu Sunan Kalijaga. Pukulan yang mengambang dari bibir gelas keramik menusuk penciuman kedua ulama yang merupakan ayah dan anak tersebut. Hawa pegunungan dingin benar-benar membuat minuman pedas panas sangat mengundang selera. Ratu Ayu pun menyalami keduanya, kemudian untuk pamit kembali ke belakang, melewati pintu utama yang berukiran Nogo Sabto Pratoro. Dan perbincangan pun berlanjut dalam aroma teh jahe panas dalam suasana pagi yang cerah. Pagi ini kami melihat Nak Mas Bagus Mukmin sudah sehat walafiat. Jadi hingga mungkin siang ini atau sampai sore nanti kita bisa datang ke Kesultanan Demak, kata Sunan Muria. Dan lanjutnya, hingga dalam pekan depan kami bisa menyelenggarakan pelantikan Nak Mas Bagus Mukmin menjadi Sultan Demak yang keempat. Karena sebelum datang ke sini kami juga sudah membicarakannya dengan Nak Mas Pamekas dan Adi Patih Wonosalam untuk diberitahukan kepada seluruh sentana dan nayaka, juga diumumkan segera kepada seluruh bupati bawahan Kesultanan Demak. Lanjut Sunan Muria. Sementara Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto terus mendengarkan lambar atau piring kecil untuk alas gelas yang disorongkan anak laki-lakinya
yaitu Pangeran Pangi. Dengan perlahan minuman panas itu diseruput dari tepi bibir lambar keramik yang nampak putih bersih. Dan telah panjang lebar penjelasan yang disampaikan Sunan Muria, telah banyak pula paparan yang diberikan Sunan Kalijaga. Keduanya merasa bahwa kesultanan yang kosong tanpa adanya seorang sultan, hal itu bisa menjadikan kelemahan dalam pemerintahan, juga sangat berpengaruh dan akan mengurangi kewibawaan Demak Bintoro sebagai negara terbesar di tanah Jawa. Kemudian dengan menghela napas, Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkata, "Jadi bagaimana nak Mas Bagus Mukmin? Apa kita bisa berangkat ke Demak hari ini?" Kembali Sunan Kalijaga menandaskan, bertanya untuk penegasan. Kata Kanjeng Sunan Kalijaga kepada Bagus Mukmin, namun sang cucu atau Bagus Mukmin yang ditanya tak segera memberi jawaban. Kepalanya yang berbalut sorban putih panjang perlahan dipalingkan ke arah kanan, sedang matanya mengerjap-ngerjap seolah dapat melihat lereng pegunungan yang diterpa sinar matahari pagi yang segar. Di beberapa dahan embun-embun bersih bening yang menempel pada daun-daunan mulai menetes berjatuhan. Sisa-sisa dingin pagi telah terhangatkan oleh datangnya mentari yang mengintip dari sela-sela pepohonan. Sunan Muria yang melihat Bagus Mukmin menolehkan pandangan ke arah lereng pegunungan turut mengalihkan tatapannya. Kedua mata lelaki ulaman Demak itu terpancang pada pucuk sepasang pohon pisang, tempat ia tengah melihat beberapa kalong yang sedang mencoba masuk ke dalamnya. Tunas daun yang berupa gulungan menegak ke atas tersebut merupakan tempat persembunyian paling aman di waktu siang hari, dan menjadi tempat istirahat bagi para binatang malam setelah semalaman berputar-putar mengelilingi lereng pegunungan, hanya sekedar terbang atau mencari makan. Putra Sunan Kalijaga itu melihat ada seekor kampret besar melayang-layang menuju pohon pisang dan masuk ke dalam gulungan pohon pisang tersebut. Namun ternyata di dalam gulungan pohon pisang tersebut telah ada kampret yang lain yang masuk lebih dulu. Sontak keributan kedua kampret tersebut tak terhindarkan. Kedua kampret itu saling cakar dan saling gigit. Hal itu terdengar oleh Sunan Muria. Dalam hati Sunan Muria sangat miris
melihat amukan kedua kampret tersebut sehingga memporandakan gulungan pohon pisang yang sedianya ingin dijadikan tempat malah rusak terkoyak berantakan. Sedang kedua kampret yang bertarung itu masing-masing mulai berdarah dan kabur meninggalkan tempat yang diperebutkan tersebut. Sunan Muria hatinya miris melihat perkelahian yang sontak menyuntak rasanya. Seolah ia tengah merenungkan sebuah hikmah berharga bahwa dimanapun dan sekecil apapun kekuasaan selalu melahirkan pertikaian. Hal itu tidak terjadi pada manusia saja, juga terjadi pada binatang semacam kelelawar yang baru saja ia saksikan. Mas Bagus Mukmin, kata Sunan Muria, kita menghindari terjadinya perbedaan pendapat di antara para nayaka praja yang semua itu bisa menjadi penyebab pertikaian kalau kami tidak segera menyelenggarakan pelantikan Mas Bagus Mukmin. Inilah langkah terbaik dan paling tepat, Mas, kata Sunan Muria pelan. Sedangkan Kanjeng Sunan Kalijaga menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju apa yang dikatakan oleh putranya tersebut. Dan Sunan Kalijaga pun berkata, penetapan Mas Bagus Mukmin adalah hasil musyawarah mufakat para ulama waliul amri di Demak Bintoro, Mas. Dan lanjutnya, semua sentana Kesultanan Demak telah bulat mendukungnya. Jadi Mas Bagus Mukmin tinggal datang ke Demak untuk menerima tampuk kepemimpinan sebagai khalifah tanah Jawa. Jadi ini memang benar-benar langkah terbaik yang bisa semua kita lakukan, tegas Kanjeng Sunan Kalijaga. Sementara suasana saat itu menjadi hening menyergap pendopo pesanggeran Prawoto. Dengan hati berdebar, kedua ulama tersebut menunggu jawaban Raden Bagus Mukmin, sang calon sultan. Maka setelah mereka menunggu sekian lama, Bagus Mukmin memberikan tanggapannya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Bagus Mukmin pun berucap, sekiranya Eyang dan Romo Sunan berkenan, sekiranya langkah terbaik untuk memikirkan kesultanan bukanlah dengan melantik saya menjadi sultan, Eyang, kata Bagus Mukmin. Pagi itu yang cerah mendadak seolah menjadi mendung ketika dengan sangat pelan Bagus Mukmin menyampaikan ucapannya.
sebuah jawaban yang jauh dari yang diinginkan dan harapkan dua ulama waliul amri tersebut yang sedang duduk di depan Raden Bagus Mukmin. Maksud nak mas, kata Sunan Muria, mereka berdua seperti belum mampu menerima ucapan yang baru saja didengar. Kemudian Bagus Mukmin pun melanjutkan perkataannya. Eyang, langkah yang paling tepat adalah bukan melantik saya menjadi sultan, melainkan dengan kembali menggelar musyawarah waliul amri yang lebih tenang, yang akan bisa menampung semua keinginan. Sebuah musyawarah untuk sosok yang paling tepat sebagai khalifah tanah Jawa, kata Raden Bagus Mukmin. Mendengar jawaban Bagus Mukmin tersebut, Sunan Kalijaga yang tengah menyeruput teh jahe panasnya mendadak terselak. Sementara itu Sunan Muria yang masih melayangkan pandang pada pucuk-pucuk pohon pisang pun langsung terhenyak. Kedua ulama Demak tersebut seakan sontak tersentak.